Dampak Renaissance secara global. 1. Terjadinya budaya kolonialisme bagi bangsa Eropa yang berdasarkan 3G, God, Gospel, dan Gold, yang menyebabkan terjadinya banyak eksplorasi oleh negara Eropa dan penyebaran agama Kristen secara masif. 2. Seni, arsitektur, dan sains pun berkembang dengan pesat sehingga banyak hal baru yang tercipta dan memudahkan para pelaut untuk menemukan tanah baru untuk dieksplorasi. Ketiga, terjadinya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Adanya pembagian dalam ilmu pengetahuan yang mulai terlepas dari ilmu agama dan falsafah, seperti ilmu bumi, ilmu sosial, ilmu sejarah, dan lain-lainnya, yang mulai mengalami perkembangan. Keempat, adanya dorongan untuk pencarian daerah atau era penjelajahan samudera yang dimulai. Contohnya, Columbus sebagai orang yang menemukan benua Amerika. Yang kelima, adanya reformasi gereja karena banyak penyimpangan yang terjadi dalam agama Katolik sehingga adanya perbaikan dan mengembalikan ajaran gereja menjadi lurus. Contohnya penyimpangan penjualan surat pengampunan dosa. Dampak Renaissance di Indonesia. Pertama, Indonesia kedatangan orang Eropa dan perlahan terjajah. Karena waktu itu bangsa Eropa gencar sekali melakukan penjelajahan dan mencari rempah-rempah, sehingga dampak jangka panjang pada masa sekarang menyebabkan terbentuknya mental inlander pada masyarakat. Kedua, masuk dan terbentuknya budaya India seperti table manner, alfabet Latin, dan desain bangunan. Gaya arsitektur tersebut dapat dilihat pada bangunan kantor-kantor di Java, Jepang di beberapa kota besar, seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Ketiga, munculnya motivasi persatuan yang menumbuhkan kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Keempat, terangkatnya budaya berpikir logis dan lahirnya para akademisi, serta membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Dampak lainnya secara besar yaitu seni, bahasa, politik, agama, dan sains. Dari bidang seni, contohnya seni bangunan dan arsitektur masih terpengaruh oleh bangsa barat. Dari bidang bahasa, karena bangsa Belanda dan bangsa Eropa lainnya pernah masuk ke Indonesia, maka terdapat bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada politik, sistem politik di Indonesia tentu saja dipengaruhi akibat masa Renaissance karena peran negara diyakini menjadi wahana yang sempurna buat mewujudkan kesejahteraan yang dulunya bersifat kerajaan, sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Agama masuknya agama Kristen dan Katolik di Indonesia dan diakui oleh negara sampai saat ini. Sains, dulunya ada teori geosentris, yaitu bumi sebagai pusat tata surya, namun berubah menjadi teori heliocentris, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Pemikiran bangsa barat maju membuat ilmu pengetahuan di Indonesia juga semakin meningkat. Selain itu juga ada kebebasan berpikir dan berpendapat yang semakin berkembang. Trajektori dalam budaya dilihat sebagai hal yang menjembatani budaya pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tidak hanya lintas waktu, trajektori budaya juga membawa interaksi antar budaya yang berbeda, baik itu melalui proses akulturasi maupun asimilasi. Hal ini menjadikan budaya selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk yang sudah berevolusi maupun dalam bentuk yang masih sesuai dengan awalnya atau aslinya.